Fenomena dan manfaat pada bunga matahari. Bunga matahari, dengan kelopak kuning cerahnya yang khas, sering menjadi simbol energi dan semangat hidup. Banyak orang yang menganggap bunga matahari selalu menghadap matahari sepanjang hari, mengikuti jalur pergerakannya. Namun, kenyataannya, bunga matahari tidak selalu berputar mengikuti matahari setelah fase pertumbuhannya matang. Fenomena ini, yang dikenal dengan heliotropisme, hanya terjadi selama fase pertumbuhannya yang masih muda, sebelum bunga tersebut sepenuhnya mekar. Pada fase ini, bunga matahari secara aktif menghadap matahari, seperti remaja yang selalu mencari cahaya untuk berkembang. Di masa pertumbuhannya yang awal, bunga matahari dipengaruhi oleh dua zat penting, auksin dan karotenoid oksidase. Auksin, yang berperan dalam merangsang pertumbuhan sel tanaman, akan menanggapi sinar matahari dengan cara yang unik. Zat ini cenderung menghindari sinar matahari dan berakumulasi di sisi batang tanaman yang lebih gelap atau terlindung dari cahaya. Sebaliknya, karotenoid oksidase, yang turut terlibat dalam proses fotosintesis, akan berkembang dengan lebih optimal ketika terpapar sinar matahari. Akibat interaksi keduanya, batang bunga matahari yang terpapar sinar matahari akan tumbuh lebih cepat dibandingkan sisi lainnya. Hal ini membuat bunga matahari berputar mengikuti pergerakan matahari. Dalam situasi normal, bunga matahari tidak hanya mampu melacak matahari pada siang hari, tanaman ini juga bisa melakukan gerakan untuk mengantisipasi fajar. Bagaimana bunga matahari berayun mengikuti arah matahari? Dengan bantuan kamera video dan menandai batang tanaman dengan titik-titik tinta, peneliti menemukan hal yang menarik. Saat menghadap matahari di sisi timur, rupanya batang tanaman di sisi barat tumbuh lebih cepat. Begitupun sebaliknya, saat menghadap ke barat. Proses itu disebut heliotropisme, yaitu respon tanaman yang tumbuh ke arah datangnya sinar matahari. Untuk menguji bahwa panas membuat serangga lebih senang hinggap, peneliti sengaja memberi tambahan suhu dengan alat pemanas pada bunga matahari yang menghadap ke barat. Hasilnya, lebih banyak lebah yang hinggap dibanding sebelum bunga itu diberi pemanas. Meski kali ini jumlahnya tidak sebanyak jika bunga menghadap ke timur, saat mendapatkan panas lebih cepat dari matahari di pagi hari. Dalam hal itu, peneliti menduga karena tambahan faktor sinar ultraviolet (UV) yang dipantulkan bunga matahari pada pagi hari. Seperti diketahui, sejumlah tanaman menggunakan pantulan sinar UV untuk menarik polinator. Manusia tidak mampu melihat sinar UV tanpa bantuan alat, namun lebah dan serangga lainnya bisa. Bunga matahari yang kita lihat sebenarnya merupakan kumpulan ratusan atau bahkan ribuan bunga kecil, menurut Royal Botanic Gardens. Kelopak kuning ada juga yang berwarna merah di bagian luar sebenarnya terdiri dari beberapa kelopak yang menyatu yang disebut kepala bunga. Bunga yang di dalam membentuk formasi spiral, dan pada akhirnya akan menjadi biji bunga matahari. Biji bunga matahari bisa dimakan dan kerap dijadikan cemilan. Namun pemanfaatannya sebenarnya lebih banyak lagi. Biji bunga matahari bisa diproses untuk diambil minyaknya, dan diolah menjadi margarin. Minyak bunga matahari digunakan untuk campuran solar yang dikenal sebagai biodiesel. Di Fukushima dan Chernobyl, tanaman bunga matahari dimanfaatkan untuk menghilangkan unsur berbahaya. Bunga matahari terbukti bisa menyerap isotop radioaktif tertentu dari tanah yaitu cesium dan strontium. Baru-baru ini ilmuwan merekomendasikan bunga matahari sebagai salah satu makanan bergizi bagi astronot. Mereka butuh asupan kaya nutrisi dan enak, dari tanaman yang memungkinkan dibudidayakan dalam pesawat luar angkasa tanpa perlu banyak air. Roger, roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. Is now in a heads-down position on track for its flight to the International Space Station.